Selamat datang di Homi, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Biar lebih mantep dengerinnya, jangan lupa pakai headset dan kerasin volumenya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi channel Homi, Horror Misteri, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Oke, kembali lagi Yuda di sini di channel kesayangan kita. Dan sekarang ini bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2020 adalah hari terakhir puasa dan akhir dari bulan Ramadan. Besok kita semua, terutama yang buat agama ini ya, buat yang muslim ya, akan merayakan hari kemenangan setelah hari Ramadan dan berpuasa selama 30 hari. Jadi Yuda di sini mau ngucapin selamat berlebaran semuanya buat teman-teman semua, terutama buat yang muslim. Selamat berlebaran, selamat berhari raya, selamat menjalankan hari kemenangan buat kita semua. Oke, untuk episode kali ini aku udah nyiapin satu cerita. Cerita ini kiriman dari teman via email kemarin. Dia ngirimin voice note. Ternyata teman gue ini ngirimin voice note, isinya tentang cerita pengalamannya dia waktu nempatin rumah budenya dulu katanya. Ceritanya seperti apa, terus keseruannya seperti apa, kejadiannya apa aja. Mending kita langsung dengerin ceritanya dari Asa. Halo guys, kenalin namaku Asya, aku tinggal di Semarang. Sekarang lebih tepatnya di Semarang Barat. Dulu aku tinggal di daerah Semarang Timur mungkin ya. Lebih tepatnya di Telogosari sih. Kalau kalian yang ada di Semarang yang mungkin pernah dengar cerita ini, bolehlah ya menambahkan kalau aku ada kurang-kurangnya gitu. Jadi sebelum aku mulai ke cerita intinya, aku akan menjelaskan dulu latar belakang rumah ini bagaimana, terus kenapa bisa sudah tidak ditempatin lagi, terus kenapa aku bisa di sini. Aku akan menceritakan semua. Jadi cekidot. Gini. Waktu aku masih kecil, sekitar kelas 2 atau kelas 1 ya kalau nggak salah, aku kan hobi banget tuh dengerin cerita-cerita horor dari siapapun. Pokoknya kalau ada pengalaman aku pasti minta diceritain kayak gitu. Aku antusias banget sama cerita-cerita horor. Suatu hari bude aku yang rumahnya di Pucang Gading itu lagi mau ada acara pernikahan anaknya. Jadi biasa kan adatnya itu melek-melek di rumah yang mau mengadakan acara itu. Aku kumpul sama saudara-saudara yang lebih tua buat biasalah ya dengerin cerita-cerita anak-anak yang lebih dewasa gimana sih, cerita horor lah atau cerita yang lucu-lucu kayak gitu. Nah,
aku punya banyak bude di Pejanggading itu. Tapi ada budeku satu yang ada di Tolgosari, sebut aja Bude A. Bude A itu tiba-tiba datang ke rumah budeku yang sebut aja Bude B, yang rumahnya di Pejanggading. Udah teriak histeris sambil nangis, pokoknya teriaknya udah gak karuan. Tahu-tahu pingsan. Tapi waktu sebelum pingsan itu budeku teriak, misalnya Tony mati kayak gitu. Terus aku kaget kan, Tony itu kayak yang bantu-bantu, jadi kayak rewangnya si budeku yang A, teriak gitu sambil nangis, terus akhirnya pingsan. Heboh kan, satu rumah dan tetangga-tetangganya itu udah heboh. Ternyata malam itu terjadi pembunuhan di rumah budeku yang A yang ada di Telogosari itu. Jadi kronologi ceritanya itu setangkepku ya, karena aku kan ini udah kerja, udah married. Ini seingatku waktu aku mendengarkan cerita itu. Jadi budeku yang dari Belanda itu datang ke Indonesia, nginep di rumahnya budeku yang A itu tadi. Tradisinya budeku yang pulang ke Indonesia itu pasti bawa banyak oleh-oleh, bawa banyak duit, bawa banyak apapun lah, entah itu pakaian, entah itu coklat atau apapun, perhiasan dan lain sebagainya, buat dibagi-bagiin. Nah, otomatis budeku yang dari Belanda itu kan ada di rumah budeku yang B yang ada di Pejanggading, yang lagi mau ada acara pernikahan itu kan, ada rewang itu. Budeku yang A juga yang punya rumah juga ke tempat situ. Nah, kejadian itu waktu rumahnya kosong, jadi semua bude-budeku itu ada di Pejanggading. Rumah itu kosong, cuman ada satu rewang si Mas Tony itu tadi. Mas Tony itu nama samaran ya. Jadi ada 3 perampok yang masuk ke rumah itu udah bawa belati, kalau nggak salah belati. Masuk diam-diam pada saat si Mas Tony ini keluar beli rokok, kalau nggak salah. Nah, ketahuan kan waktu si rampoknya itu masuk ke rumah, terus Mas Tony-nya masuk, ketahuan lah nih satu orang yang lagi bongkar-bongkar, entah itu di kamar kalau nggak salah, atau di dapur. Di kamar ya kalau nggak salah ya. Itu waktu ketahuan itu si Mas Tony nggak teriak sama sekali, tapi kayak berunding. Jadi maksudnya kayak dia tidak mau menimbulkan keributan atau malah justru berdampak yang tidak diinginkan ke Mas Tony ini. Tapi karena rampoknya panik, belatinya itu ditusukkan ke tubuhnya Mas Tony sebanyak 12 tusukan, nyebar di satu badan. Aduh, sumpah aku merinding cerita ini. Astagfirullah. Di 12 tusukan. Terkaparlah si Mas Tony di dapur dengan darah yang banyak, otomatis karena ya kamu tahu 12 tusukan di seluruh tubuh gimana sih. Nah, karena sudah ditusuk itu mungkin teriak atau gimana, panik juga kan rampoknya, keluar dengan tergesa-gesa. Kebetulan ada orang yang lewat kalau nggak salah atau gimana, teriak juga, ada maling kayak gitu kan. Kronologi ceritanya, detailnya aku nggak terlalu jelas, tapi yang jelas akhirnya di situ ada polisi yang
berhasil menangkap 2 orang saja. Satunya kabur. Yang 2 itu tadi berhasil ditangkap polisi, tetapi yang satu malingnya itu ditembak karena berusaha melarikan diri. Udah kan berapa bulan atau berapa tahun berlalu, aku dapat kabar lagi kalau si malingnya 2 orang itu tadi, yang satu itu mati di penjara karena digebukin sama napi-napi yang lain. Karena biasanya memang napi-napi yang dengan kasus yang ringan, mungkin maling atau pelecehan seksual, itu pasti kan dibully sama napi-napi yang lain yang mungkin lebih berkelas kali ya. Nah itu, terus kabarnya lagi yang satu yang melarikan diri itu tadi juga udah ketangkep. Dengar lagi, kenapa 3 orang itu bisa ngerampok tempat rumah itu? Karena ternyata 3 orang itu tadi salah satunya adalah teman dari anaknya budeku yang A. Jadi kan biasa ya kalau teman deket kayak gitu cerita, oh iki budeku suka Belanda kesini, gue iki biasa atau kayak gini. Nah mungkin ada niatan jahat dari salah seorang itu, terus akhirnya ngajak 2 temannya buat ngerampok rumah yang kebetulan sepi pada saat itu. Aku inget waktu itu aku nanya sama bapak kenapa 12 tusukan dan harus nyebar ke seluruh tubuh. Karena dengar entah itu mitos atau enggak, karena biar arwahnya itu enggak gentayangan. Jadi ditusuknya di seluruh tubuh. Lama banget, akhirnya rumah itu kosong, bener-bener kosong, nggak ada yang nempatin bertahun-tahun, sampai akhirnya karena posisi aku sama keluarga ngontrak, waktu kontrakan udah mau habis, Budin ngomong sama bapak, rumahku ditempatin aja, tapi kan ngerti dewe kuwi omahe bekas pembunuhan, jadi ngomong rumahku itu ditempatin aja, tapi kan kamu tahu sendiri itu bekas pembunuhan, daripada kosong mending ditempatin, itu pun kalau kamu mau. Akhirnya bapak ACC nempatin rumah itu. Yang tetangga itu udah, Pak serius mau nempatin sini, ini tuh udah termasuk rumah angker loh, karena sering dengerin suara apa, terus tahu-tahu ada kepala kambing gelinding di atas genteng, terus apa ada bau-bau apa, ada suara-suara apa kayak gitu. Aduh ya Allah, sumpah aku merinding ceritain ini. Ya karena bapak itu pemberani ya, nggak takut kayak gitu-gitu. Dan pada saat itu aku juga termasuk cewek yang pemberani, jadi ya buat aku nggak masalah kayak gitu loh, nggak ada gangguan yang berarti lah. Sampai akhirnya aku nempatin rumah situ, aku ngajakin satu sahabatku untuk tidur di rumah selama 4 hari kalau nggak salah. Nah posisi dia itu mau mandi, dia berada di kamar mandi dan aku di depan kamar mandi. Ini kejadian yang aku alamin pertama kali banget ya. Jaraknya itu nggak jauh kok, kayak cuman 7 ubin dari kamar mandinya, dari posisi temanku di kamar mandi itu dengan posisiku di luar kamar mandi. Dia ngomong, aku ngomong, Jen, kamu mau mandi kok pakai parfum sih? Aku bilang gitu. Hah? Enggak lah, ngapain mau mandi pakai parfum? Iya kok, ini baunya bau melati. Aku bilang gitu. Enggak yo, lagian mau mandi kok pakai parfum melati pula, parfumku tuh nggak melati tahu, dia bilang gitu. Terus dia nyeletuk,
kamu lagi mens, mbok ya pipis atau ngapain tuh diguyur gitu loh, masa baunya darah kayak gini banget gitu. Lah, siapa yang mens, orang tadi sholat loh ya, aku bilang gitu. Oh iya dia bilang gitu. Terus aku sama dia lihat-lihatan di depan pintu. Kok kayaknya ada yang aneh ya, masa iya aku di sini bau melati, dia di situ bau darah. Wah, otomatis dong aku mikirnya, udah mulai nih kayaknya, aku udah feeling kayak gitu kan. Terus aku akhirnya ya udahlah mandi aja sana, aku udah nggak ngehirauin bau-bau itu tadi. Dan aku mikir, oh iya, kamar mandinya itu dekat sama si Mas Tony itu tadi meninggal, yang sebelahnya itu dapur. Terus udah bertahun-tahun lewat, ya sebenarnya ada sih kayak suara-suara atau apa kayak gitu yang bener-bener aku ngerasa, oh aku memang udah dari awal di sini aku nggak sendiri, tapi di sini aku nggak mau ganggu. Dalam hati aku ngomong gitu ya, aku nggak mau ganggu, jadi jangan ganggu aku juga. Aku bicara dalam hati kayak gitu. Terus itu kan SD ya, waktu aku cerita waktu SD, terus aku pindah situ tuh udah SMA. Nah, SMA ini aku punya temen namanya Mas A, sebut aja Mas A. Itu waktu Ramadan gini ya kejadiannya. Jadi aku tuh ngejek-ngejek dia, biasalah sesama anak. Aku dulu kan anak basket, udah kekeluargaannya tuh udah kental, jadi aku mikirnya kalau ngejek-ngejek ya biasa aja. Tapi ternyata nggak tahu dia emang iseng atau gimana, atau tersinggung. Yang jelas aku ngejek kayak gitu, dia ngomong kayak gini, oh delok wae ya tak kirimi kene ngomahmu, ojo wedi, kayak dia bilang gitu. Yang dia apa ya, artinya tak kirimin loh ke rumahmu, jangan takut, dia bilang gitu. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena notabene dia itu punya sixth sense yang bisa ngelihat makhluk-makhluk astral. Dia juga bisa ngebentengin rumah dengan doa. Terus dia bisa bikin makhluk astral yang ngikutin orang jadi nggak ngikutin dengan caranya dia lah. Aku nggak paham. Tapi yang jelas waktu SMA ini aku tidak bisa melihat makhluk astral. Amit-amit aku juga nggak mau sampai bisa ngelihat, tapi aku bisa merasakan itu lagi ngapain, mereka lagi ngapain, dan itu ada siapa, makhluk apa lagi apa gitu, aku bisa waktu SMA. Nah, karena aku parno dengan ancamannya dia, aku waktu mau sholat tarawih habis maghriban gitu, aku zikir pakai tasbih. Wah, pokoknya zikir lama kayak gitu kan. Jadi kalau aku jalan waktu mau ke masjid gitu udah parno, ngelihat apa jadi apa kayak gitu. Akhirnya nggak terjadi apa-apa, alhamdulillahnya. Besoknya aku ngomong sama si Mas A, "Halah Mas, kamu bercanda toh, kamu nggak ngirimin apa-apa toh?" Aku bilang gitu. Mas A bilang, "Emang nggak ngirimin apa-apa, ntar kamu takut," dia bilang gitu. Terus udah bercanda kayak biasanya. Nah, sorenya ternyata aku mens. Otomatis dong aku di rumah sendirian waktu pada tarawih kan. Waktu ditinggal tarawih awal-awal itu biasa aja, tapi kok lama-lama aduh, kok perasaanku nggak enak ya. Akhirnya aku nonton TV, pintu kamar kebuka. Kamarku nggak terlalu luas, lebih tepatnya kamarnya mbak sepupuku. Jadi mbakku itu anaknya Bude A yang pertama. Itu enggak ikut
budeku ke Belanda. Jadi budeku yang A itu tadi, yang rumahnya minta ditempatin itu tadi kan pindah ke Belanda karena takut kan sama kejadian itu. Tapi ketiga anaknya nggak bisa ikut semua, ke salah satu anaknya nggak bisa ikut semua, yang bisa itu anak kedua sama ketiga. Jadi anak pertama tuh ikut sama aku. Nah, aku tidur di rumahnya mbak itu, nonton TV volume keras, ada remote, ada seblak itu bahasa Indonesianya apa ya, itu loh lidi yang buat ngebersihin kasur, terus ada raket nyamuk, ada apa-apa. Jadi aku mikirnya kalau ada apa-apa tinggal lempar kayak gitu. Nah, kebetulan kamarnya mbak itu atasnya tuh ternitnya bolong. Kebayang ya, pasti kan ternit kalian ada yang bolong juga, dan ukurannya juga segitulah, lumayan ada kepala masuk juga bisa. Nah, aku nonton TV, aku perasaan udah nggak enak, udah mikir-mikir, aduh ini kenapa gitu kan. Terus nggak tahu kenapa aku tuh jadi perhatiannya ke ternit yang bolong itu, kayak tahu-tahu tuh kayak ada yang merhatiin kayak gitu kan, ada yang ngintip, kayak ada sepasang mata yang ngeliatin aku terus ngilang, terus ngeliatin lagi kayak gitu terus lama lah. Orang itu kejadiannya dari awal tarweh sampai hampir ortu balik dari tarweh kok. Otomatis kan perhatianku teralih ya dari TV, terus akhirnya ke ternit itu, ke TV, ke ternit itu. Nah, aku tuh ngerasa kayak ada jari, aku posisikan di bawah nih, di bawah ternit, di atas ternit tuh kayak ada yang ngintip aku dari atas, terus jari-jarinya itu keluar dulu gitu loh, kayak yang megangin pinggiran ternit. Nah, kukunya itu keluar, terus ngintip pelan-pelan. Ngerasa tuh kayak ada sepasang mata mulai merhatiin aku kayak gitu lagi, terus kuku dimainin. Aduh, aku nggak bisa bayangin kayak gitu. Belum lagi ternyata aku juga ngerasa kalau di pintu ada yang berdiri dengan tangan dilipat, terus badannya itu disenderin gitu di pinggir pintu. Nah, apesnya lagi, itu kenapa yang ada di bayangan gue itu tuh Poci, astagfirullah. Yang di atas itu Kunti, yang di pintu itu Poci. Jadi kayak lendetan gitu loh, bersandar gitu kan di pinggir pintu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku terus, ya Allah ini kenapa? Tolong dong, aku tuh lagi pengen nonton TV dengan tenang kayak gitu kan. Apalagi aku lagi mens, otomatis kan lebih kerasa ya, lebih sensitif ya dengan hal-hal yang kayak gitu. Makhluk-makhluk kayak gitu kan pasti seneng sama orang-orang yang lagi enggak suci, ya Allah. Terus aku zikir, terus aku bawa tasbih yang malam sebelumnya aku buat zikir juga kan. Lama banget, akhirnya ortuku datang. Aku nggak berani tuh tidur dalam keadaan, biasanya aku tidur kan lampu mati ya, itu lampu terang, pintu juga tak buka. Besoknya aku ketemu sama si Mas A, aku ngomong cerita kayak yang tak rasain semalamnya itu. Terus dia ngomong gini, oh kau yang ngerasa toh, hahaha, dia bilang gitu. Oh kamu ngerasa toh, terus dia ketawa. Maksudnya kenapa Mas, aku bilang gitu. Jadi kemarin tuh aku ngirim ke rumahmu Poci sama Kunti satu. Hah seriusan Mas, aku bilang gitu. Iya, habisnya kamu rese sih, ngapain ngecek-ngecek, tak kirim aja, dia bilang gitu. Ih sumpah ya Mas, diambil loh, aku tuh takut tahu, aku sampai zikir 2 hari kayak gitu, parno pikiranku, aku bilang gitu. Enggak mau, nunggu 1 bulan dulu ya, dia bilang gitu. Ya kelamaan Mas, 1 bulan sumpah mau diambil, lo jahat banget sih, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, salah sendiri ngecek-ngecek buat pelajaran kamu. Ya Allah, aku sampai itu, mana rumah itu kan lantai 2 ya, ada lantai 2-nya, lantai 2-nya tuh gudang lagi. Ya Allah, aku terus harus bertahan kayak gitu, zikir tiap malam. Nah akhirnya bertahan kan si 2 makhluk itu 1 bulan. Nah waktu aku ulang tahun, dia aku undang ke ulang tahunku, emang syukuran kecil-kecilan sih. Terus dia bilang, ya udah besok aku datang, ntar 2
dua makhluk itu tak ambil sekalian. Dia bilang gitu. Ya aku bilang gitu, cepat, lebih cepat lebih baik, aku bilang gitu. Terus waktu acara dimulai dia mau ngambil, dia ngasih kabar dong, sorry, aku cuman bisa ngambil satu, soalnya yang satu nggak mau pergi, dia maunya di sini ada temannya banyak gitu. Anjir, ya Allah, gara-gara kamu mas aku nggak mau tahu, pokoknya itu harus diambil dan aku nggak mau ada tambahan lagi, aku nggak mau tahu, aku bilang gitu. Terus aku sebel dong, marah sama dia. Terus dia ngerasa bersalah kan, ya dia usaha terus buat ngambil gimana caranya itu kayak gitu. Aku juga nggak tahu sih kenapa si makhluknya itu nggak mau dan dia nggak bisa ngambil, padahal kan dia juga bisa secara paksa ya ngambil orang itu kirimannya dia, masa yang ngambil nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya ceritanya sampai sini dulu, sebenarnya masih ada cerita-cerita lanjutan lainnya yang lebih horor lagi, cuman next time ya aku ceritain lagi. Ya, itu dia cerita dari Asa. Gimana ceritanya? Lumayan bikin bulu kuduk merinding ya. Apalagi kalau ngebayangin rumah bekas apa tuh pembunuhan kayak gitu. Nempatin rumah bekas pembunuhan tuh nggak bisa kebayang juga sih sebenarnya. Suasananya kayak gimana, rasanya kayak gimana. Belum lagi cerita yang dikirimin barang-barang aneh itu, barang-barang lembut itu. Kalau aku punya teman kayak gitu sih mending jauhin aja sih. Isengnya rada brutal. Tapi ceritanya cukup menghibur sih menurutku. Gimana buat teman-teman semua? Semoga juga bisa menghibur ya. Oke, itu cerita dari Asa. Dan sekian dulu Homi untuk episode kali ini. Dan kita tetap mau mengucapkan selamat berlebaran buat yang muslim semua, teman-teman yang muslim semua. Dan ingat untuk anjuran pemerintah PSBB, hindari kerumunan dulu buat teman-teman, buat membantu program pemerintah dan untuk membantu memutus rantai COVID-19. Dan semoga COVID-19 bisa cepat berlalu, cepat selesai. Oke, begitu aja dari Yuda, dari channel Homi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.